Shalom Bapak Ibu, tetap ada sukacita, semangat dalam Tuhan. Amin. Ya, shalom juga yang tiap minggu ada sekitar 50 sampai 70 orang lebih menyaksikan melalui YouTube juga. Kita selalu belajar firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi ini hanya nama Yesus. Ya, 1, 2, 3. Hanya nama Yesus. Kita sudah berapa 1 bulan lebih bicara tentang Roh Kudus. Dan sekarang kita akan mulai lagi pemahaman yang baru, yaitu tentang kristologi atau pemahaman kita tentang siapakah Yesus. Mengapa ini kita harus renungkan lebih dalam dan belajar mungkin secara berseri beberapa minggu ke depan, karena belakangan ini memang nama Yesus ini jadi perbincangan yang ramai di antara para kaum teolog, saudara-saudara. Banyak hamba Tuhan di YouTube lagi bertebaran berbagai penafsiran tentang siapakah Yesus itu. Dan juga saudara tahu ada banyak orang yang karena tidak betul-betul mengenal nama Yesus, mereka juga rela gadaikan nama Yesus, jual nama Yesus, tidak cinta dan setia lagi dengan nama itu. Apakah itu hanya sekedar nama, saudara-saudara? Nah, jadi kita belajar supaya kita mau setia. Ada pujian yang mengatakan, ku mau setia, setia selamanya. Setia sampai akhir, itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, tema kita hanya nama Yesus. Nah, apa pengertian sebuah nama? Ya, karena kita mau bahas tentang nama Yesus ini. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia bilang bahwa nama itu adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang. Ya. Jadi menyebut, kalau kita panggil Ray, pasti yang dengar ini kan. Dia bilang ya, kalau yang lain tidak. Saya mau kasih Anda uang 1 juta. Wah, senang dia. Yang lain tidak senang. Karena yang disebut tepat namanya Ray. Kalau sebut orang lain, jadi setelah disebut nama baru ada respon gitu kan. Jadi menyebut nama itu penting. Nah, nama itu berkaitan dengan tempat juga. Surabaya. Wah, kalau disebut Surabaya, apa yang terkenal di Surabaya? Makanan-makanannya ya kan? Surabaya. Surabaya. Orang di mana-mana senang itu rujak cingur. Dari mana? Surabaya aslinya gitu kan. Nama tempat punya kesan. Atau nama berkaitan dengan barang. Barang apa saja. Sekarang orang kalau belanja senang barang-barang yang bermerek, yang mahal, yang branded, ya kan, brand. Wah, sebut nama ini, wah, jam tanganmu merek apa? HP-mu merek apa? Kalau disebut namanya tepat, wah, kayaknya ada kepercayaan diri dan lain-lain. Jadi berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan nama barang, dan lain sebagainya. Nama berkaitan juga dengan gelar, sebutannya, status sosialnya, latar belakangnya. Kita ini dikenal orang dari nama kita. Nama Suwandi. Ini asalnya dari mana? Orang udah tahu itu dari Jawa ya. Nah, tapi lo nama Salmon Pah. Orang Jawa bingung itu pah itu apa? Itu ikan apa? Makanan apa? Orang familiar dengan sebutan-sebutan nama, marga, asal dari mana dan lain-lain. Jadi saudara-saudara,
Itulah nama. Nama itu penting karena punya kaitannya dengan banyak hal. Berkaitan dengan sifat. Menyebut sifatnya apa. Berkaitan dengan sejarah. Nah, kenapa orang punya anak kasih nama A, B, C, D pilihannya? Mungkin ada sejarahnya. Ya kan? Saya tanya seorang bapak, kenapa kasih nama anak bapak itu? Oh itu rahasia itu. Loh kenapa rahasia? Istri saya juga tidak boleh tahu. Loh kenapa tidak boleh tahu? Ya dia hanya boleh tahu nama itu, tapi di balik itu ada sejarah. Kenapa? Mantan pacar saya. Waduh, mantan pacarnya dikasih nama di anaknya ini. Istrinya nggak boleh tahu. Berarti berkaitan dengan sejarah, gitu kan? Nama berkaitan dengan mutu, nama berkaitan dengan harapan masa depan. Wah, kebanyakan orang itu kasih nama anak itu harapan dengan masa depan. Jadi Petrus, boleh. Petrus yang mana? Yang menyangkal apa yang tidak? Ya, yang tidak menyangkal lagi. Thomas, ya, supaya dia percaya, begitu kan? Jadi harapan masa depan. Tapi banyak Petrus yang sekarang betul-betul menyangkal. Betul-betul tidak percaya. Sampai hari ini saya cari orang Kristen, tidak ada yang kasih nama Yudas. Kenapa? Takut. Dia jual Yesus begitu. Tapi banyak orang biar tidak nama Yudas juga terang-terangan jual Yesus begitu. Ya lebih baik namanya Yudas saja begitu. Ya saudara. Nama berkaitan dengan sifat. Wah ini kita kalau manggil orang salah-salah sebut repot kan. Kalau orang berantem dipanggil apa itu? Setan. Waduh, ya orang yang ngomong-ngomong dibilangin setan. Aduh namanya babe dikasih nama setan. Apalagi ke orang-orang di daerah kalau berantem. Nama binatang semua bisa muncul di orang itu. Namanya apa? Babi kau. Wih babi katanya. Ini manusia kok bilang babi. Anjing, aduh anjing. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Itu nama. Punya kaitan dengan sifat, sejarah, mutu, harapan, dana. Juga harga diri. Harga diri juga nama. Nah sekarang kita bicara tentang nama Yesus. Nama Yesus itu bagaimana saudara? Dalam dunia ini ada banyak juga orang namanya Yesus. Di Filipina ada petinju namanya Yesus soalnya. Di zaman Tuhan Yesus banyak Yesus juga. Jadi pertanyaannya itu Yesus yang mana ini jadi persoalan. Kan? Nah, saudara dan saya juga menyebut nama Yesus. Kita ke arti nama ini. Menyebut nama Yesus di dalam bahasa Yunani. Bahasa asli dulu itu perjanjian baru bahasa Yunani, perjanjian lama namanya bahasa orang Ibrani. Di dalam bahasa Yunani, Yesus itu ucapnya Yosua. Ya. Yosua. Yosua itu artinya penyelamat. Jadi Yesus itu penyelamat. Artinya penyelamat. Jadi saudara ya mau menyelamatkan orang misalnya sekarang kalau kita di lantai 3 kan. Kemudian terbakar. Kita mau lari, gak bisa lewat tangga, kebakaran kita. Lompatlah semua lewat jendela. Maka ada orang penyelamat dari luar. Itu namanya Yesus. Tetapi Yesus saja tidak cukup saudara-saudara. Harus Yesus yang mana? Harus Yesus yang jelas. Dan kita menambah satu istilah lagi. Yesus Kristus. Bukan dua pribadi tapi satu pribadi. Disebut Yesus Kristus. Kristus itu di dalam bahasa Yunani, tapi di dalam bahasa Ibraninya Mesias. Dalam perjanjian lama kita belajar Mesias. Kristus atau Mesias ada apa artinya? Artinya yang diurapi. Yang diurapi khusus. Jadi tidak semua orang diurapi secara khusus. Tetapi ada pribadi yang khusus yang diurapi. Namanya Kristus atau Mesias.
Sampai sekarang orang bangsa Israel, umat Yahudi, masih menanti satu sosok, yaitu Mesias, sebagai raja, penyelamat secara politik, secara ekonomi bagi orang Yahudi sana. Bagi kita Mesias sudah datang. Dan saat dia hadir, siapakah dia? Yang disebut Yesus lahir dari Yusuf dan Maria itu, dia itulah yang disebut Mesias. Jadi Yesus yang lahir itu adalah Mesias yang diurapi untuk menyelamatkan. Maka sebutan kita harus komplit. Yesus Kristus. Artinya ada pribadi yang menyelamatkan. Kalau hanya Yesus anak tukang kayu, Yusuf dan Maria, itu beda. Orang mengenal dia hanya Yesus anak tukang kayu. Ya juga anak tukang kayu manusia, ya dia juga manusia. Lah, karena dia ini memang namanya Yesus penyelamat yang diurapi untuk menyelamatkan, Yesus Kristus. Dan dia ini adalah pribadi yang maha kuasa dalam waktu itu, bukan hanya kemanusiaannya yang ditampilkan, tetapi kemahakuasaannya juga dinyatakan atau keilahiannya. Maka kita sebut dia Yesus Kristus Tuhan. Lengkap lagi ya pribadi ini. Yesus Kristus Tuhan. Tuhan artinya dia yang punya kuasa, dia yang punya kemahakuasaan ada pada dia. Dia bisa buat mujizat, tanda-tanda ajaib, dan semua hal yang luar biasa. Dan belum cukup di situ. Kita menyebut pribadi ini Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Woi, Yesus Kristus Tuhan Allah. Kenapa disebut Allah? Karena memang Allah yang tidak kelihatan itu menyatakan diri lahir kepada manusia yang disebut Yesus, yang diurapi untuk menyelamatkan, Kristus dia. Dan dia adalah Tuhan yang disembah, dia agungkan, dan dia adalah memang Allah yang hidup, Allah yang tidak kelihatan itu. Jadi pribadi ini adalah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bukan Tuhan kita banyak, Yesus sendiri, Tuhan sendiri, ya Kristus sendiri, Allah tidak. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Nama itu penting. Sebab itu saudara-saudara, itu arti dari nama itu. Maka kita tidak boleh mengurangi satu bahagian pun. Tidak boleh menghilangi satu bahagian pun. Memang secara manusia dia lahir dan dia diberi nama manusia, yaitu nama Yesus. Tetapi dia tidak hanya manusia, dia juga diurapi untuk menyelamatkan, dan dia adalah Allah satu-satunya yang menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu ucap bersama saya, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. 1, 2, 3. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Ulang lagi. Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Lagi. Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Itu harga mati. Itu dasar iman Kristen. Maka kalau ada ajaran-ajaran apapun yang mengurangi satu unsur dari itu, kita tentang. Itu bukan yang kita maksudkan. Konsepnya tidak komplit, konsepnya tidak jelas. Itu ajaran yang menyimpang. Ya, ada ajaran-ajaran lain yang di bawah payung menyebut Kristen juga, tetapi pengajaran konsep tentang Yesus adalah Kristus, adalah Tuhan dan Allah tidak komplit, Bapak Ibu. Wah, jadi saya rindu Bapak Ibu jemaat kita belajar ya. Karena Rasul Paulus mengatakan apa? Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dengan sungguh-sungguh ya.
dan kuasa kebangkitannya, supaya aku akhirnya juga beroleh kebangkitan dari orang mati. Tugas saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu supaya punya pemahaman yang betul, supaya tetap setia sama Yesus itu. Amin. Nah, mari kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa nama itu luar biasa Bapak Ibu? Karena kita dengan mengagungkan beberapa keunikan nama itu, ya, kita akan mengakui bahwa hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan. Nyanyian kita nanti ya, tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit, di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Oke, kita lanjut saudara, kita akan belajar di sini bahwa mari kita lihat keunikan nama itu. Kenapa hanya nama Yesus itu? Alkitab mengajarkan kepada kita. Hanya nama itu, karena nama itu tiada yang banding. Dapat dibandingkan dengan apa? Tiada bandingnya. Ada nyanyian untuk Pak Jokowi waktu 17 Agustus yang lalu. Ojo bandingkan, ya kan? Tidak ada yang lain selain dia. Nama itu saudara kenapa tidak bisa dibandingkan? Lihatlah di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya pasal 9 saudara-saudara. Sebelum lahir saja, sebelum disebut nama Yesus, sudah dinubuatkan ratusan tahun dalam sejarah manusia. Ini belum pernah ada seperti ini orang yang akan lahir disebutkan. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 saudara-saudara. Wah, luar biasa di situ ya, dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang nantinya. Siapa dia? Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Anak yang lahir. Yang lahir itu siapa? Yesus yang lahir dari roh ini. Disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Ini nama yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Sudah lihat dalam sejarah kemanusiaan kita. Siapa yang pribadinya disebut seperti itu? Ada enggak? Ada enggak? Tokoh sejarah mana? Tokoh agama mana? Tokoh politik mana di dunia ini? Nah, belum ada yang dapat sebutan seperti itu ya. Luar biasa apa tidak? Memang nama yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga ya saudara-saudara. Yaitu nama Yesus Tuhan kita. Jadi kalau Bapak Ibu pada waktu menyebut nama Yesus saja, tetapi di balik nama itu adalah Bapak Ibu mengatakan dia adalah penasihat ajaib, dia adalah Allah perkasa, dia adalah Bapa kekal, dia adalah Raja damai. Itu berarti bobot ucapan menyebut nama itu dahsyat, bukan? Nama yang agung, nama yang besar. Siapa menyelamatkan Bapak Ibu? Siapa yang menghibur? Siapa yang memberi damai? Siapa yang memberi pertolongan? Siapa yang menyatakan kuasanya? Nama Yesus. Maka pada waktu Petrus doakan orang lumpuh itu saudara-saudara. Dia hanya menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Yesus yang mana? Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus yang luar biasa itu. Amin saudara-saudara. Maka memang semua orang bisa menyebut nama Yesus, tetapi mungkin penafsirannya berbeda. Semua orang bisa sebut nama Yesus, tapi bobot kuasa kepercayaannya juga berbeda. Semua kita dalam ruangan ini bisa sebut nama Yesus.
Tapi belum tentu mengalami kuasa nama itu di dalam diri kita kan. Ya. Saudara, maka nama Tuhan itu jangan disebut sembarangan. Di dalam perjanjian lama melarang, jangan engkau sembarang menyebut nama Tuhan Allahmu. Karena nama itu kudus, nama yang berkuasa di langit dan bumi. Jangan sembarang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ini orang dikit, aduh Yesus, apa Yesus. Saudara menyebut sia-sia, tidak ada kuasanya. Saya pengalaman sekarang kalau usir setan, saya tidak mau banyak menyebut nama Yesus di situ. Karena saya sudah lihat banyak orang melayani pelayanan pelepasan itu kan. Wah, doa nama Yesus itu dari pagi sampai sore sebutnya udah berapa ribu kali itu. Tapi tidak punya kuasa. Orang masih sama saja. Berarti semua ucapan nama itu hanya sekedar di angin. Ucapan tanpa urapan, ucapan tanpa kuasa, ucapan sia-sia. Saya tidak mau seperti itu. Saudara-saudara, nama yang luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Nama ini disebut setan-setan gemetar. Setan-setan juga takut. Maka Tuhan bilang, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan atau Yesus, Yesus akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak. Mereka yang sungguh-sungguh percaya saja. Mungkin kita berdosa juga ya. Berapa banyak kali kita mengucapkan nama Yesus tanpa kuasa. Nama Yesus dengan sia-sia. Kita harus sungguh-sungguh menghormati nama itu. Kita harus menjunjung tinggi pribadi itu. Nama di atas segala. Jangan dibanding-bandingkan dengan apapun juga. Memang orang yang tidak percaya, mereka membuang dia, menolak dia, merendahkan dia, menghina dia, mengejek dia. Mengata-ngatai nama itu. Tetapi dia akan berhadapan dengan siapa? Yesus yang sebenarnya. Saudara ingat Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang menghina, mengejek. Bahkan setiap orang menyebut nama itu dia paling benci dan marah. Tapi ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ada cahaya datang. Dan membuat dia buta, dia rebah. Dan suara datang, hai Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Dia akan mengatakan, hei siapakah engkau? Dia katakan apa? Jawabannya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berhadapan dengan nama itu sesungguhnya, saudara akan bertobat sungguh-sungguh. Kita ini belum bertobat karena memang mengenal nama itu hanya menurut kata orang. Hanya dari keturunan. Hanya dari orang tua dan keluarga. Hanya dari agama mengajarkan. Tapi belum dari sungguh-sungguh kita mengenal dia. Betul? Ayub pasal 42. Saudara lihat Ayub juga punya pengalaman yang sama. Ayat yang ke-5 kalau tidak salah kita lihat. Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Apa dikatakan oleh Ayub? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Wah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Itu hanya menurut kata orang. Tapi setelah dia menderita habis-habisan semua, tidak ada apa-apa lagi. Sampai nol. Di sanalah dia berjumpa dengan Tuhan dan dia katakan, sekarang mataku sendiri melihat engkau. Jadi pengakuan akan nama Yesus, saya berpikir tidak sekedar hanya menurut kata-kata. Tetapi lebih dalam lagi pengakuan tentang Yesus harus berangkat dari pengalaman hidup kita secara pribadi. Pemahaman kita secara pribadi, keputusan kita secara pribadi.
penyerahan kita diri kita secara pribadi. Maka itu kita memberikan pengakuan iman kita, pengakuan tentang Yesus atas dasar yang kokoh, yang tidak bisa digugat, digoyah oleh siapapun juga. Saya berdoa supaya semua kita punya pengalaman seperti itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan sekedar sebut nama Yesus, tetapi berangkat dari pengalaman hidup yang dalam. Karena itu nama yang tiada bisa dibandingkan dengan apapun juga. Bukan nama murahan, tetapi nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Tidak bisa dibandingkan. Keunikan nama itu hanya nama Yesus. Nama yang diberikan oleh malaikat. Saudara, nama Yesus itu nama bukan sembarang nama. Bukan Yusuf beri nama karena mantan pacarnya atau temannya. Tidak, itu nama kudus. Matius pasal 1 ayat 21 Bapak Ibu mengajarkan kita tentang nama itu dari mana. Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan begini. Ayat 20 dulu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi malaikat yang kasih nama kan. Nama siapa? Yesus. Yang di dalam bahasa Yunani tadi, Yosua. Artinya penyelamat. Jadi bukan sembarang-sembarang nama diberi. Seperti kita, orang tua maunya saja, terserah kasih nama apa. Tidak. Ini adalah nama khusus. Nama yang diberi. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 juga begitu. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Malaikat juga hadir di situ dan memberitahu kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberitahu kepada para gembala yang lahir ini juru selamat. Diberi nama Yesus. Ya. Kristus, yaitu Kristus artinya yang diurapi itu. Yang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Dia Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Kristus Tuhan sudah diakui oleh malaikat. Oleh para gembala. Wah, ini nama yang diberikan oleh malaikat. Bukan sembarang nama. Walaupun memang ada nama-nama lain yang boleh disebut nama Yesus juga, tapi nama-nama yang tidak selevel begitu kan? Nama yang tidak berkuasa dan lain-lain. Keunikan yang ketiga saudara-saudara. Kalau yang pertama tadi nama yang tiada bandingnya ya. Penasihat ajaib Allah yang kekal Bapa yang kekal, Allah perkasa, Raja Damai. Keunikan kedua, nama itu nama diberikan oleh malaikat. Dia adalah Yesus Kristus yang diurapi. Keunikan ketiga, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bilang begini. Khotbah Petrus setelah menyembuhkan orang lumpuh dan diadili kenapa menyebut nama Yesus. Karena semua orang lagi muak dan benci dengan nama Yesus. Tidak boleh sebut-sebut itu. Oh, Petrus bilang begini.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya siapa? Nama Yesus yang bagaimana? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus itu. Tiada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus sendiri mendeklarasikan diri. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Di mana? Dalam Yesus. Yang mati di kayu salib. Yang bangkit, yang naik ke sorga. Yang berkuasa di atas segala-galanya. Oh, nama yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu ingin cari selamat, tidak ada jalan lain lagi selain berserah diri, bertobat, percaya kepada satu-satunya nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Keunikan yang berikut, tidak ada nama yang tidak berubah nama ini. Dalam Roma pasal 13 ayat 8 mengajarkan di sana bahwa Yesus Kristus itu, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi itu, dia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama. Yesus yang penyelamat yang diurapi untuk menyelamatkan, yang disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam konteks ini, jangan takut terhadap, khawatir terhadap apapun juga dalam Roma itu, saudara-saudara. Dialah Yesus yang tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, berkatnya, pertolongannya tidak pernah berubah. Untuk mau memanggil siapa saja. Sehingga dia katakan, marilah kepadaku. Hai engkau yang punya tanggungan berat. Ya, yang letih dan yang lesu. Jawaban kita hanya di dalam nama Yesus. Nama yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Keunikan berikut. Dari nama Yesus ini, saudara-saudara, hanya nama Yesus ini, ya, adalah nama yang memimpin dalam pertandingan iman. Wah, ini menarik. Nama yang memimpin dalam pertandingan iman orang percaya sampai hari ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4, Bapak Ibu ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 mengatakan begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Nama Yesus itu. Yang memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia. Siapa dia? Nama Yesus. Yang tekun menanggung bantahan. Yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mata kita tertuju kepada Yesus. Yang memimpin iman kita, saudara-saudara. Dia sekarang ada di sorga, tapi memimpin iman kita di dunia ini. Banyak masalah dalam hidup ini. Ada yang sedang goyah dengan imannya. Ya. Tetapi dia memimpin. Arahkanlah matamu kepada Yesus. Dia ada.
Dia tidak berubah. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Keunikan berikut, nama itu adalah nama di atas segala nama. Nah, nama di atas segala nama ini luar biasa Bapak Ibu. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10 Bapak Ibu yang sudah temu boleh bersama saya kita baca ayat yang manis, indah, menguatkan sekali. Filipi 2 ayat 9 dan 10. 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Nantinya semua lidah akan mengaku. Sekarang belum. Semua lutut akan bertelut. Belum. Ibadah hari Minggu aja masih muter-muter. Tapi saudara lihat nantinya. Karena dia memiliki nama di atas segala nama. Dia ditinggikan. Setelah dia sudah mati, taat sampai mati di kayu salib. Menanggung segala dosa-dosa kita. Siapa seperti itu? Hanya nama Yesus. Tiada nama lain selain nama Yesus. Bahkan keunikan berikut, hanya nama Yesus ini, nama yang lebih indah dari nama malaikat. Wah, Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4 Bapak Ibu. Nama Yesus itu lebih indah dari nama malaikat katanya. Lah kenapa begitu Bapak Ibu? Ibrani pasal 1 ayat 3. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi nama Yesus, nama lebih tinggi, lebih indah dari para malaikat. Bapak Ibu kenal nama malaikat? Malaikat Jibril. Ya ada? Malaikat Gabriel. Oh, jadi ada yang kasih nama anaknya Gabriel, itu artinya malaikat itu, ya kan? Lucy. Nah, ada yang namanya Lucy? Singkatan dari Lucy, Lucifer dalam Alkitab. Nah, Lucifer itu nama apa? Nah, Lucifer nama setan itu. Setan itu asalnya dari Lucifer. Namanya bagus ya, Cik Lucy. Lucifer. Nama-nama itu bagus. Ada malaikat penolong. Peranan malaikat itu hanya disuruh Tuhan saja. Pelayan-pelayan, malaikat pemuji, malaikat penyembah. Hati-hati kalau nanti malam datang ada malaikat pencabut nyawa. Kita tidur-tidur, malaikat bilang, pegang, pulang. Enggak, sudah jalan. Banyak. Tapi nama Yesus yang menyelamatkan. Nama lebih indah dari para malaikat, saudara-saudara. Kenapa lebih indah? Dia Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Lebih indah, lebih berbobot, lebih berkuasa. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan,
nama yang luar biasa. Terakhir, hanya nama Yesus. Keunikannya apa? Nama yang menjawab doa. Nah, ini yang selalu kita sebut-sebut ya. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-12 sampai 14. Ini nama yang penjawab doa kita semua, saudara-saudara. Kalau berdoa tidak boleh di dalam nama lain ya, harus di dalam nama Yesus. Kita terakhir baca bersama ya, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 14, ayat 13 dan 14. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Namaku itu siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta sesuatu dalam aku melakukan. Tuhan mau menjawab doa kita kalau kita minta di dalam nama Yesus. Semua yang kita minta ditutup dengan nama Yesus. Maka doa-doa Kristiani, doa-doa anak-anak Tuhan, semua doa apa saja, closing terakhir kalimatnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Tapi kalau masih merasa kurang komplit, sebut aja, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami berdoa. Mantap kok. Daripada sekedar dalam nama Yesus dan berdoa. Dalam nama Yesus. Ada banyak orang tutup dalam nama Yesus. Tapi biasa-biasa saja. Tidak yakin, tidak berbobot. Kurang iman, kurang yakin, kurang sungguh-sungguh. Tidak ada gunanya juga. Jadi jangan sembarang menyebut nama itu ya. Mari kita menghormati nama itu ya. Kita katakan tiada nama lain selain nama Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima segala pujian. Dua nyanyian ini kita nyanyikan sebagai refleksi kita ada firman Tuhan. Inilah keunikan, kelebihan nama Yesus. Mari kita katakan, tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa, hanya nama Yesus, Bapak Ibu. Dia yang berkuasa di langit dan di bumi. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama di atas segala nama. Bapak Ibu mau mengalami dia. Katakan sebagai pengakuan kita. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit. Sambil menutup mata dan naikkan pujian, sambil memandang ke kayu salib, sambil merenung betapa besarnya kuasa ini. Tiada nama lain. Agunglah nama Yesus Tuhan dan Allah. Oh mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allah. Sekali lagi katakan tiada nama lain. Di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Katakan mulia, oh mulialah namamu, aku Tuhan.
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Bapak Ibu, pulanglah hari ini dengan keyakinan sungguh-sungguh hanya nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Kita tidak boleh ingkar Dia. Kita tetap setia dengan Dia. Karena Dia sungguh mengasihi kita. Saya jemput bangkit berdiri untuk meninggikan Dia dengan katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami yang layak menerima pujian. Sebagai doa kita terhadap firman ini, katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Oh, nama di atas segala nama yang luar biasa ini. Mulai hari ini kita jangan sembarang menyebut nama itu. Kita menghormati nama itu. Kita sanjung tinggi Dia. Sungguh ajaib. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Hormat dan kuasa bagi Dia, dan kuasa serta menciptakan segala. Oleh karena Dialah kehendakmu, semuanya itu telah diciptakan untuk kemuliaan dan pujian. Hosana, terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Yesus, terpujilah Dia. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Sebagai doa kita, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Dia. Mari kita semua sembah Dia. Berikan pujian dan hormat kepada Dia. Bersama para malaikat kita menyembah Dia. Agungkan nama di atas segala nama itu. Dialah yang Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oleh karena